di profesi apoteker itu ada semacam tanggung jawab moral yang lebih besar. Bukan berarti tanggung jawabnya berbeda, enggak, tapi tanggung jawab moralnya lebih besar. Kenapa? Profesi ini utamanya yang baru ini agak berbeda dengan kurikulum yang lama. Kurikulum yang lama ada teorinya, tapi dengan kurikulum yang baru ini semuanya itu praktek semua. Kita sudah menyiapkan beberapa wahana atau menjalin beberapa MOU, Memorandum of Understanding, dengan beberapa wahana yang dalam tanda kutip representatif ya, artinya nantinya bisa dijadikan acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hima Versi Media. Nah, pada kesempatan kali ini saya Dewi Sinta bertemu secara langsung Kepala Program Studi PSPA pada tahun kali ini, yaitu Bapak Apoteker Eko Mugianto. Halo Bapak, Ya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, siang. Ya. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika menjadi Kepala Program Studi pada PSPA kami? Ya, jadi ada banyak hal ya. Jadi menjadi kepala program studi itu khususnya apoteker ya, profesi itu agak berbeda dengan kepala program studi sarjana, karena di profesi apoteker itu ada semacam tanggung jawab moral yang lebih besar. Bukan berarti tanggung jawabnya berbeda, enggak, tapi tanggung jawab moralnya lebih besar. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa lulusan apoteker ya dari program studi ini itu bisa diterima dan juga bisa bersaing di nasional, apalagi juga untuk internasional ya. Jadi bukan hanya nasional saja tapi juga internasional. Sehingga apa? Sehingga banyak hal yang harus kita siapkan ya, terkait dengan kemudian kurikulumnya, kemudian terkait dengan tempat prakteknya seperti itu, dan juga pengajar-pengajarnya yang semuanya harus kita siapkan dengan baik untuk memastikan bahwa lulusan dari PSPPA UMPP khususnya ini bisa bersaing di tingkat nasional ataupun internasional. Saya kira itu. Berbicara mengenai kurikulum nih Pak, PSPA ini kan kita tempuh pendidikannya dalam 1 tahun nih Pak. Ya. Nah, dalam 1 tahun itu apakah kita nanti akan belajar teori dulu atau kan kita langsung terjun ke apotek Ya. atau ke industri seperti itu Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi terkait dengan kurikulum profesi ini, utamanya yang baru ini agak berbeda dengan kurikulum yang lama. Kurikulum yang lama ada teorinya, tapi dengan kurikulum yang baru ini semuanya itu praktek semua. Ya, jadi itu merupakan tanda bagi kita untuk bisa memastikan bahwa bukan hanya prakteknya tapi dasar-dasar teori itu juga terpenuhi. Mengenai praktek nih Pak, kita lihat sendiri kayak di pekalongan ini masih minim sekali kayak industri atau pabrik-pabrik. Iya. Nah, nanti setelah kita praktik, apa kemungkinan itu bisa di luar kota? Kalau misalkan di luar kota itu bisa dilakukan di mana aja Pak? Ya, menarik sekali. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa wahana industri karena kita berada di wilayah Jawa Tengah, di Pekalongan. Di Pekalongan ini ya alhamdulillah kita menjadi yang pertama di Karsiden dan Pekalongan ada program profesi apoteker. Jadi ini suatu keunggulan tersendiri bagi kita dan juga suatu tantangan bagi kita untuk menghadirkan program profesi apoteker yang berkualitas. Nah, terkait dengan itu kita sudah menyiapkan beberapa wahana atau menjalin beberapa MOU, Memorandum of Understanding, dengan beberapa wahana yang dalam tanda kutip representatif ya, artinya nantinya bisa dijadikan acuan terkait dengan pengalaman mahasiswa nanti yang akan diperoleh. Jadi beberapa wahana yang kita sudah melakukan MOU ada yang kebanyakan dari Jakarta. Dari Jakarta seperti dari Kimia Farma, itu adalah perusahaan BUMN yang besar, kemudian juga sudah lama seperti itu, dan sekarang ini
juga menjadi PMA karena sahamnya dikuasai oleh asing. Kalau dulu itu masih dalam negeri PMDN, sekarang sudah asing. Nah, kemudian juga dari IKA Farmindo produknya banyak beredar di Indonesia, semuanya di Jakarta. Kemudian dari institusi pemerintahnya sendiri, kita ada lembaga farmasi Angkatan Darat yang ada di Bandung, kemudian biomedis Puskes Angkatan Darat yang memproduksi produk steril. Kemudian juga kita menjalin kerjasama dengan beberapa industri kosmetik. Mungkin Mbaknya tahu Athena, ya Athena KR itu yang sekarang lagi booming. Kita juga menjalin kerjasama dengan mereka. Kemudian Neo itu juga kita menjalin kerjasama dengan mereka, dan ada juga kita menjalin kerjasama dengan industri herbal seperti Agaricus di Malang. Ya, di Malang sana itu saya kira itu juga salah satu industri yang tradisional yang sangat besar di sana, dan juga beberapa industri yang lain yang saya kira tidak bisa kita sebutkan satu-satu, tapi nanti kita bisa lihat di slide-nya kalau memang memungkinkan nanti ditampilkan. Saya kira. Kemudian kita juga menjalin MOU dengan beberapa rumah sakit yang representatif yang bisa menghadirkan pengalaman yang lebih ya terkait dengan praktek apoteker seperti di KRMT di Semarang, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Kartini di Jepara, kemudian juga di Keraton Pekalongan sendiri, dan juga apotek-apotek yang sudah MOU dengan kita seperti apotek Kimia Farma, khususnya di area atau region Pantura ya. Jadi ada, kalau tidak salah ada 15 apotek Kimia Farma yang di bawah region Pekalongan ini. Jadi saya kira beberapa wahana tempat kerja praktek tersebut itu cukup representatif untuk bisa menghasilkan apoteker yang berkualitas. Wow, sangat-sangat banyak sekali ya, Kak. Berarti dalam penyiapan program profesi apoteker yang ada di UMPPP ini pastinya sangat-sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga ya. Kiranya ada nggak sih Pak tantangan-tantangan dalam untuk bisa mendirikan program profesi ini? Ya, tantangannya pasti banyak ya, karena ini pertama di daerah Pantura seperti itu ya. Jadi kita bisa jadi akan dijadikan benchmark dari nanti beberapa program profesi apoteker yang nantinya akan berdiri. Yang saya dengar ada beberapa kemudian yang akan berdiri di Pantura ini. Oleh karena itu kita harus menghadirkan program profesi yang berkualitas yang kemudian bisa bersaing dengan program profesi apoteker yang sudah ada. Dan tantangannya ya sangat banyak sekali. Tapi di balik itu semua itu juga merupakan challenge buat kita ya untuk bisa menghadirkan itu semua, sehingga ya dibutuhkan kerja keras dari semua tim ya untuk bisa menghasilkan apoteker yang berkualitas ya. Nah, dari sini pasti harapannya di program profesi ini pasti banyak banget yang mendaftar gitu ya, Pak. Nah, kalau misalkan dilihat pada saat ini kan udah masuk ke gelombang 2 ya, Pak. Ya, Pak. Nah, apakah di gelombang 2 ini masih sama antusiasmenya yang seperti di gelombang pertama? Ya, kita harapkan sama ya. Kalau prediksi saya sih, saya tidak bisa menentukan berapa, tapi prediksi saya akan sama antusiasnya dengan gelombang 1, di mana kita ingin mahasiswa yang diterima di program profesi ini itu juga memenuhi kriteria yang telah kita tetapkan. Ya, ada beberapa kriteria. Kita juga telah melakukan tes CPT ya, di mana soal-soalnya adalah representatif dari nanti tes-tes yang akan dialami oleh mahasiswa ketika kemudian ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi kita buat sama seperti ketika mahasiswa melakukan tes UKAI.
Jadi kemudian bobot soalnya, kemudian tipe soalnya, kemudian kualitas soalnya juga kita buat sama. Seperti itu. Harapannya adalah mereka sudah terbiasa dengan sistem seperti itu. Ya, tapi ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Ini memang butuh effort dan juga kerja keras yang dan juga dukungan dari semuanya. Kayak gitu. Benar benar banget sih, Pak. Ya. Mengenai tes GPT ini, nah nanti, dari para calon pendaftar ini apakah bisa dilakukan secara online, yaitu bisa dari rumah atau harus datang ke universitas Iya. kita gitu, Pak? Nah, kita menghadirkan kemudahan ya. Intinya adalah kita menghadirkan kemudahan bagi calon mahasiswa apoteker yang ada di UMPP ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan sistem kepada mereka. Ya, jadi tidak perlu offline, tidak perlu kemudian datang. Jadi berkaca pada gelombang 1, ada juga yang dari Sulawesi, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ya data kita menunjukkan seperti itu dan itu menunjukkan antusiasme calon mahasiswa untuk mendaftar di program profesi apoteker di UMPP ini. Jadi kalau menurut saya kita bukan akan, tapi kita berusaha untuk mendekatkan. Jadi semuanya berbasis online, ya entah itu tes GPT-nya, kemudian tes wawancaranya. Jadi kita ada 2 tes. Satu adalah tes CBT, ada threshold, ada cut-off nilai tertentu yang kemudian harus dipenuhi oleh calon mahasiswa dan juga ada tes wawancara. Karena kita juga ingin melihat performance dari calon mahasiswa, apakah kemudian performance mereka itu baik atau tidak. Karena apa? Karena profesi ini beda dengan sarjana. Profesi ini nanti langsung terjun ke masyarakat. Ketika terjun ke masyarakat, mereka berinteraksi dengan masyarakat, kemudian masyarakat akan melihat, akan menilai kemudian bagaimana lulusan dari program profesi. Saya kira itu. Berarti kan ini bulan-bulan ini kan memasuki di gelombang 2 ya, Pak? Betul. Ya. Kalau misalkan kita lihat bulan kemarin berarti kan gelombang pertama. Iya. Nah, apakah, di gelombang pertama ini ketika kita gagal, di gelombang pertama apakah bisa masih mendaftar di gelombang yang kedua? Tentu, tentu bisa ya. Kita bagi mereka yang kemudian gagal dalam tes yang gelombang pertama ini bisa mendaftar kembali. Ya, itu juga sebagai pemicu ya atau penyemangat mereka yang gagal di gelombang 1 untuk kemudian kalau ingin mencoba lagi mendaftar, kemudian mereka gagalnya di mana sih, seperti itu. Jadi di sistem kita ini kita menseleksi, jadi gelombang 1 begitu pertama daftar CBT, begitu CBT lolos maka akan langsung ke tes wawancara sehingga mahasiswa diharapkan tahu gagalnya di mana. Oh, di tes CBT-nya kok lolos. Berarti misalkan mereka nggak lolos, berarti kemungkinan ada di wawancaranya. Jadi kita memang menerapkan sistem yang terbuka, kemudian yang transparan juga akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga semuanya serba terdokumentasi dengan baik, jadi tidak ada kemudian like dislike seperti itu. Semuanya memang berdasarkan ya performance dari calon mahasiswa. Ya. Mengenai pembatasan ketika kita pendaftaran itu apakah ada maksimalnya, Pak? Kalau misalkan kita sudah gagal di daftar, berarti kita nggak boleh mendaftar di universitas ini lagi. Sementara ini tidak ada aturan yang jadi saya kira itu juga memberikan kebebasan, juga memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang dalam tanda kutip belum beruntung. Ya, karena misalkan gagal di tes CBT atau di tes wawancara seperti itu bisa kemudian untuk mendaftar kembali. Jadi sementara ini belum ada. Yang saya dengar sih kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang itu ada pembatasan maksimal berapa tahun setelah lulus sarjana. Ya, tapi itu baru isu. Terkait dengan kebenarannya kami belum menerima informasi yang lebih detail tentang itu. Tapi terkait dengan apakah kemudian bisa mendaftar lagi, bisa ya. Oleh karena itu ya karena sudah tahu kemudian tesnya seperti apa, ya sebaiknya dipersiapkan dengan baik agar bisa lolos di seleksi. Ya. Kita berbicara mengenai persyaratan nih, Pak. Ya. Dari persyaratan untuk mendaftar di PSPPA ini kan pertama kan ada
kita pendaftaran dulu. Nah, setelah itu kita ada tes GPT, kemudian Ya. kita ada wawancara. Nah, untuk di pendaftaran itu ketika kita melampirkan surat-surat kayak pernyataan sehat jasmani dan rohani, kemudian surat tes buta warna, Iya, iya. kemudian ada surat bebas narkoba itu harus dilampirkan ketika kita mendaftar atau bisa disesuaikan ketika sudah lolos, Bapak? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita prinsipnya adalah memudahkan dari calon mahasiswa untuk mendaftar. Jadi yang dipersyaratkan di situ hanya KTP, kemudian transkrip nilai, kemudian surat keterangan sehat. Lainnya bisa disusulkan setelah mahasiswa tersebut keterima sebagai mahasiswa profesi apoteker. Jadi prinsipnya kita memudahkan, tidak kemudian mensulikan. Terkait dengan tes kesehatan pun juga tes kesehatannya ya asalkan itu dari institusi resmi, puskesmas atau mungkin dokter pribadi, kita nggak ada masalah karena itu juga kalau menurut saya jadi persyaratan ya, jadi persyaratan jadi seorang mahasiswa profesi apoteker itu harus sehat jasmani. Ya, kenapa? Karena nanti akan ditempatkan dimanapun. Ya, mobilitasnya juga tinggi karena bisa jadi dalam 1 bulan, 2 bulan bisa pindah-pindah ke beberapa kota atau beberapa provinsi seperti itu. Jadi saya kira itu hal yang wajar kemudian ketika kita mensyaratkan kemudian tes kesehatan, ya. Dalam pendaftaran ini Bapak, apakah ada persyaratan khusus misalkan kayak mahasiswa berprestasi, nah kita akan mendapatkan poin plus dari situ atau, pendaftarannya bisa sama rata gitu, Pak? Sementara ini kita belum menentukan itu, ya. Sementara ini kita belum menentukan itu, mahasiswa berprestasi, karena gini, jadi dengan ketentuan yang baru ini, yang jelas IPK itu sangat, menentukan ya, sangat menentukan sehingga, salah satu pertimbangannya adalah IPK. Karena itu juga menentukan nantinya ketika mahasiswa tersebut, lulus sebagai apoteker atau, tidak. Jadi itu, sangat menentukan sehingga ketika kemudian ditanyakan berprestasi ya karena ini kaitannya dengan profesi, kaitannya dengan kompetensi, maka kita mengacu pada, ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Saya kira itu. Dari mengenai pendidikannya itu apakah nanti ada beasiswa-beasiswa yang ditunjukkan secara khusus misalkan untuk beasiswa kader atau beasiswa yang lain untuk bisa memotivasi, banyak-banyak, calon pendaftar untuk bisa Iya. mendaftar, Bapak? Sementara ya, itu kita belum mendiskusikan tentang itu ya. Kita belum fokus karena kita masih fokus pada, kemudian bagaimana menyiapkan, penerjunan, kemudian ke wahana, kemudian berkoordinasi. Jadi sementara ini kita belum fokus ke sana. Jadi fokus ke masalah, seleksi ya, yang kita kategorikan menjadi 2, seleksi CPT dan juga wawancara. Sementara itu terkait dengan misalkan ada kemudian beasiswa dan sebagainya, mungkin di masa-masa yang akan datang mungkin ada ya, tapi untuk, saat ini kita belum fokus ke sana. Iya. Kita berbicara mengenai administrasi nih, Iya. Pak. Administrasi di BPSPA ini apakah sekitaran, untuk alumni dan non-alumni kan dibedakan ya itu, Betul. sekitaran berapa ya, Pak, kalau misalkan boleh tahu? Jadi selisihnya hanya, ya sekitar, 10 lebih lah ya, antara alumni dan non-alumni. Ya, itu sudah menjadi area atau sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Bagaimanapun juga, alumni dan non-alumni juga di beberapa kampus lain juga seperti itu membedakan dan saya kira itu ya wajar saja karena bagaimanapun juga kita juga ingin memfasilitasi dari alumni, dari mahasiswa kita untuk bisa masuk ke profesi apoteker, itu seperti itu. Tapi, sekali lagi saya katakan bahwa terkait dengan seleksi kita, memperlakukan hal yang sama. Ya kita transparansi terkait dengan seleksi jadi, nilainya, eee, tidak ada kemudian sesuatu itu kita transparansi. Ya,
tes baik KCPD-nya maupun tes wawancaranya. Semuanya serba transparansi sehingga baik alumni maupun non-alumni mendapatkan kesempatan yang sama atau hak yang sama seperti itu. Oke. Nah, mengingat minimnya pendidikan profesi apoteker di Indonesia ini, Pak, apakah ada batasan umur untuk bisa mendaftar? Misalkan kayak 3 tahun setelah kita lulus S1 atau Ya. masih belum ada batasannya, Pak? Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa sampai saat ini belum ada kemudian aturan itu. Ya, mungkin di masa yang akan datang ada. Mungkin di masa yang akan datang ada, sehingga kalau saran saya sih selesai dari S1 ya langsung aja kemudian berusaha untuk bisa melanjutkan ke tingkat profesi. Kalaupun misalkan menunggu dulu karena sesuatu hal, bisa ya sebaiknya jangan lama-lama. Karena bisa jadi di masa yang datang akan diberlakukan aturan itu, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang itu belum ada atau belum diberlakukan. Itu seperti itu. Oke. Nah, untuk terkait pembayaran itu apakah bisa kita cicil, Pak, untuk dibayar beberapa kali atau harus totalan seperti itu, Kak? Ya, tentu kita memberikan kemudahan ya. Kemudahan, jadi kalau di sistem kita ini untuk biayanya dibagi menjadi 2 ya. Jadi termin 1 dan termin kedua. Nanti detailnya bisa tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan bagaimana sistem pembayarannya. Tapi kita tidak memberatkan, artinya harus 1 kali di awal tidak ada dua termin. Artinya kita memberikan kesempatan lah. Dan juga perlu diingat bahwa program profesi ini berbeda dengan program sarjana. Ya, program profesi ini cuma 1 tahun. Ya, cuma 2 semester. Nggak mungkin kemudian kayak sarjana yang 4 tahun ada 4 termin seperti itu, enggak. Itu nanti juga akan memberatkan mahasiswa juga ya. Sehingga apa? Karena ini profesi cuma 1 tahun atau 2 semester ya kita bagi menjadi 2. Saya kira itu cukup fair ya. Dan ya intinya kita memudahkan lah. Itu seperti itu. Oke, untuk berarti kita untuk penerimaan mahasiswa baru ini, kita di segalanya dimudahin ya, Pak? Misalkan kayak dari pendaftarannya, kita boleh nanti untuk menyusul ataupun persyaratan-persyaratannya. Nah, untuk itu, Pak Eko, apakah ada harapan-harapan untuk nanti program-program studi yang ada di apoteker yang ada di Indonesia itu, kira-kira harapan Bapak itu seperti apa untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan ke program profesi yang akan datang seperti itu? Ya, harapannya saya sih gini, kita ini tujuan kami adalah untuk memudahkan mahasiswa masuk ya, bukan hanya di profesi saja, tapi di sarjana. Oleh karena itu ya kami menghimbau lah kepada siapapun yang mendengarkan podcast ini, kalau misalkan tertarik dengan profesi apoteker di UMPP, maka ya daftar aja. Misalkan kalau yang belum daftar di S1-nya, daftar aja di S1-nya seperti itu. Karena kita menghadirkan kemudahan. Ya, kemudahan dalam tanda kutip administrasinya. Ya, jadi kita tidak mempersulit untuk pendaftaran, tidak. Jadi kita menghadirkan pendaftaran berbasis online ya, sehingga kita bisa mendekatkan siapapun dari misalkan dari entah dari area Pekalongan, area Jawa Tengah, area Jawa Timur atau bahkan luar pulau bisa kemudian untuk mendaftarkan. Jadi kalau misalkan ada yang dari luar pulau, misalkan dari Sulawesi atau dari Kalimantan seperti akan mendaftar, silakan aja. Jadi datang mereka ke sini kalau sudah pasti. Ya kan jangan sampai kemudian dari Kalimantan datang ke Pekalongan, ke Jawa Tengah, ternyata masih ada proses yang belum pasti. Nah, kita tidak ingin menghendaki seperti itu, karena bagaimanapun juga itu biayanya banyak ya, apalagi kalau misalnya dari luar Jawa seperti itu. Sehingga kita memfasilitasi itu, harapannya apa? Harapannya ketika mereka keterima ya sudah pasti, berarti sudah ke sini sekalian kemungkinan bisa mencari kos dan sebagainya. Harapannya sih UMPP ini bisa menjadi program profesi apoteker yang dapat bersaing di nasional ataupun internasional ya, karena kita memfasilitasi itu. Kemudian yang kedua ya mari kita bisa membuat ya sama-sama dengan kampus-kampus lain juga menjadikan profesi apoteker ini lebih berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Saya kira itu.
Oke, terima kasih Pak Eka atas Ya, kesempatan kali sama-sama. ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian podcast yang dapat kami sampaikan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.